warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan ni'matillah ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amihi wa nasalli wa nasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala, di malam yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memulakan kita dengan beribu-ribu nikmat. Yang utama adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita bisa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat yang lainnya adalah mengingat, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kesemuanya ini adalah sebagai bentuk kita memancing, mencari, menggapai daripada ridha Allah, rahmatnya Allah, dan juga menggapai daripada pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini menjadikan kita semua yang berada di sini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan pengampunannya Allah, dan juga istiqamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, kepada para pemimpin ke akhir zaman, yang insyaallah salawat beserta salam kita kepada Rasulullah telah akan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di padang mahsyar, dan dengan syafaat tersebut kita akan bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat kita harapkan, yaitu berkumpul di surganya Allah dengan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita selaku umatnya, maka hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk bersukacita, untuk bergembira, karena dikatakan di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan kemuliaannya Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan itu maka marilah atau hendaklah kalian bergembira. Ayat ini menggambarkan bahwasanya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka patutlah kita bergembira, karena tidaklah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan dikatakan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau membaca kitab daripada yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, maka di dalam kitab tersebut diutamakan atau dituliskan banyak sekali keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mereka ini umatku dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita katakan Allah? La umat Muhammad. Tidak, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh dikatakan, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, adakah ketika kita diciptakan
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk langsung jadi umatnya, mungkin tidak ada. Ya. Ini kalau kita ibaratkan seorang nabi yang kita tahu kemuliaannya, yang kita tahu keagungannya, namun beliau masih meminta kita untuk jadi umat Nabi Musa alaihissalam. Tapi inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, kita langsung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita menyambut, kita bersuka cita dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan untuk kita selalu mengingat Nabi Muhammad SAW, untuk kita selalu menanamkan cinta yang besar kepada beliau, dan juga menanamkan untuk selalu mengikhtiarkan dalam diri kita berusaha untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam salah satu hadis dikatakan, "Atimu auladakum hubbu min salat," kata Rasulullah. Ajarilah anak-anak kalian untuk cinta kepada 3 hal. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, hubbu nabiyikum, yaitu cinta kepada Nabi kalian. Kenalilah anak-anak kalian untuk mereka kenal dengan Nabi-Nya, untuk mereka cinta dengan Nabi-Nya. Jangan sekarang Pak, naudzubillah, anak-anak sekarang dicekoki dengan hal yang tidak ada faedah. Maksudnya apa? Dicintai, disuruh untuk senang-senang dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Ya, kalau mereka zaman sekarang anak-anak kita dicintai dengan lagu-lagu yang religi, alhamdulillah. Lagu-lagu yang Islami, alhamdulillah. Ini budak kecil sudah ngapal lagu dangdut, banyak doa. Budak kecil sudah ngapal lagu dangdut, lagu pop, lagu macam-macam. Oke, semua ngapal nama Nabi. Allah alam. Tapi apa lagu yang panjang itu, yang berdetik, yang bermenit, pada apa? Hebat anak kita sekarang. Hebat anak itu. Tapi hebatnya yang tak kasih faedah. Ya, ajarkan dari kecil mereka kenal dengan Nabi mereka. Insya Allah kalau mereka dari kecil cinta sama Nabi mereka, maka otomatis anak-anak itu akan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Jangan telah mereka dimuliakan atau dicekoki dengan hal yang tak ada faedah. Ya, disuruh ngapal-ngapal yang tak ada manfaat itu apa? Lo malah disuruh ngapal-ngapal yang ada manfaat. Dia ada gunanya untuk kita. Dari kecil itu bangga, alhamdulillah anak aku sudah ngapal nama-nama Nabi, bangga. Anak aku sudah ngapal Quran walaupun sejuz, walaupun juz 30, karena ada kebanggaan. Ini zaman sekarang, woi, masya Allah, anak aku alhamdulillah baca ngapal lagu kok menang mulut nyanyi. Menang mulut nyanyi, alhamdulillah yang bangga. Menang lagu dangdut, lagu dari video kalah untuk aku tidak kasih baik. Suruh mereka cinta sama Nabi mereka. Yang kedua apa? Hubbul Quran. Kenali anak-anak kita untuk cinta belajar ngaji, belajar membaca Al-Quran. Walaupun ikra dulu, tidak mungkin nanti Al-Quran hebatnya anak kamu masuk baca ngaji Quran, tidak mungkin. Ngajar ikra dulu, baru nanti melangkah ke Al-Quran. Yang penting suruh mereka senang dulu ngaji. Ini oke, kita suruh ngaji, dia ngajar apa lain, main. Tahu main game, main aku sama kawan-kawannya. Alasannya ngaji. Tapi jika Pak ngaji yang mana anak aku? Tidak kantik Pak, anak kamu main sama kawan, main PS malah. Anak suruh ngaji, masuk ngajak ke Pak lain. Perhatikan, jangan kita tidak tahu perkembangan anak kita saja.
Tanya ke dalam perlu. Nah, kau sudah ikut berapa? Kalau ada peningkatan, tanya. Kenapa ada peningkatan ini? Jangan diam ya. Biar masih kecil, masih panjang itu. Semua sampai kapan? Dari kecil sudah bisa ngaji, bangga gitu. Apalagi dari kecil sudah makan, itu bangganya. Ya, anak aku bukan, alhamdulillah bangga aku baca cerita. Baca buku baca ngaji, tidak pernah ngomong konon. Tidak aku, tapi kebanggaan. Ya, yang ketiga apa? Tuhan ini kita keluarga lagi. Tiga hal ini yang kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, insya Allah dia menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul sunnah. Maksudnya ahlul sunnah yang galak menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, yang ketiga, kalau mereka cinta kepada keluarga Nabi, otomatis mereka senang belajar pastinya. Ya, karena keluarga Nabi ngomongnya alim kalau. Jadi tiga hal itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau sudah tertanam tiga hal ini, kita bakal menjadi kebanggaan untuk kita. Jadi tidak ada yang namanya anak kalau bisa membuat bangga orang tua, kecuali mereka paham dengan ilmu agama, kecuali mereka bisa ngaji Al-Quran, kecuali mereka bisa melakukan nama sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Pasti kita bangga pula. Kalau ada tiga hal ini atau tidak ada tiga hal ini, perlu renungkan dalam diri kita masing-masing. Ngapa anak aku tidak jalan ke sunnah? Ngapa anak aku tidak pernah ada galak ngaji dan hal sebagainya? Pertanyakan dalam diri kita. Ya, kalau anak senang ngaji, senang bangun ke sunnah, kita perlu apresiasi anak kita. Itu apa yang mereka minta. Yang penting kita harus dijalankan dulu. Dia akan membangga, ranking 1 kamu hadiah. Mudah ngapal Quran kamu nggak menjadi apa-apa. Ranking 1. Nah aku mengenal abang itu ranking 1 sekolah. Anak apal sama tidak jadi apa-apa. Oleh maka alhamdulillah. Mana kamu masih dicoba kalau kita menjalan sekarang. Udah apal 1 juz amma tidak menjadi apa-apa. Udah ranking 1 tunjuk. Apa yang dia pesan, balikannya kan bukan macam itu. Kalau mereka paham agama, bisa baca Al-Quran, harus lebih bangga lagi. Jadi itulah, ketika hal ini insya Allah kita bisa sama-sama mengajarkan anak kita, tanamkan di dalam hati mereka cinta dengan tiga hal ini. Insya Allah kita bisa sama-sama sebagai orang tua menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi anak yang solehah, anak yang bisa banggakan kita di hadapan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.